Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Mengidentifikasi titik struktur yang kuat dan lemah pada chart sangatlah penting, karena ini akan membantu trader memperoleh informasi mengenai pergerakan harga, dan memberikan gambaran tentang kondisi harga saat ini dan pergerakan harga yang akan datang. Pada video ini, kita akan membahas struktur market yang mampu memberikan informasi tentang pergerakan harga, yang memungkinkan trader untuk menentukan kondisi market secara umum, seperti uptrend, downtrend, atau sideways. Selain itu, poin-poin ini juga dapat mengindikasikan potensi pembalikan market, yang dapat membantu pengambilan keputusan untuk entry atau exit dari market, menetapkan stop loss, dan mengidentifikasi target yang potensial. Namun sebelum itu, jika teman-teman menyukai pembahasan seperti ini, saya harap teman-teman klik like sebagai bukti dukungan kalian, dan subscribe jika teman-teman baru pada channel ini. Jadi, mari kita mulai. Mengidentifikasi titik struktur yang kuat dan lemah sangat penting, agar trader mampu memetakan struktur market, menentukan zona supply dan demand, mengidentifikasi adanya reversal, meletakkan stop loss, serta penentuan titik entry dan target profit saat trading. Sekarang, bagaimana cara menganalisa titik weak dan strong pada market? Anggap saja kita melihat struktur seperti ini. Sekarang, mari kita tandai titik struktur yang lemah dan yang kuat pada market uptrend ini. Dimulai dari titik strong, jika harga terjadi break struktur ke atas, maka akan menciptakan titik low yang kuat. Pada contoh ini, kita bisa melihat market dalam kondisi uptrend, dan terjadi break struktur ke atas. Di sini, harga menciptakan break of structure, serta menciptakan strong low. Di atasnya, harga terjadi break of structure lain, serta menciptakan strong low yang baru. Sekarang, mari kita bahas point weak atau titik yang lemah pada struktur uptrend ini. Jika harga turun, namun tidak mampu break di bawah strong low terbaru, maka harga menciptakan weak high atau titik struktur yang lemah. Pada struktur ini, perhatikan, kita bisa melihat strong low pada titik paling bawah di sini, setelah harga break di atas struktur ini. Setelah terjadi break of structure dan terbentuk strong low, harga kembali turun, dan terjadi pullback. Dan seperti yang bisa kita lihat, harga tidak mampu break di bawah titik strong low ini, dan menciptakan titik struktur yang lemah atau weak high di sini. Dan setelah struktur weak high ditembus, strong low baru terbentuk pada chart. Sekarang untuk skenario bearish. Katakanlah harga membentuk struktur bearish seperti ini. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi titik struktur kuat yang perlu diperhatikan pada struktur ini? Pada skenario bearish, jika harga break di bawah struktur, maka ini menciptakan strong high pada titik struktur di atas. Pada contoh ini, kita melihat market downtrend yang menciptakan lower low dan lower high. Katakanlah terdapat titik strong high paling atas di sini. Dan seperti yang bisa kita lihat, harga tidak mampu break di atas. Dan setelah pullback, harga kembali turun ke bawah, dan menciptakan titik weak low. Selain itu, ingat, setelah weak low ditembus, maka strong high baru akan terbentuk pada chart. Selanjutnya, kita melihat harga break di bawah struktur weak low, sehingga harga menciptakan titik strong high di sini. Setelahnya, kita melihat harga terdorong turun, dan kembali terjadi pullback. Namun harga tidak mampu break di atas titik strong high terbaru, akhirnya menciptakan titik weak low di sini. Selanjutnya, harga kembali terdorong ke bawah, dan terjadi break of structure ke bawah. Artinya harga menciptakan titik strong high di sini. Sekarang, izinkan saya contohkan konsep ini pada chart. Namun sebelum itu, pada saat trading, tentunya kita juga memerlukan broker yang cukup terpercaya seperti XM, yang juga mendapatkan rating 9 dari 10 pada review WikiFX. Di XM teman-teman juga bisa menggunakan deposit bonus 50% plus 20% sebagai tambahan modal trading kalian, dan ini cukup menarik, karena jika terjadi loss beruntun, kita masih punya cukup banyak dana untuk ditradingkan, dikarenakan mendapatkan tambahan bonus balance ini. Bahkan walaupun kita melakukan hal konyol sehingga modal utama kita habis, kita masih punya balance dari bonus balance ini untuk ditradingkan kembali. Namun, sebaiknya kalian tidak melakukan hal konyol, dan tetap menggunakan risk yang ideal, dan menggunakan akses bonus deposit ini dengan cara yang bijak. Serta sebagai informasi, bonus deposit ini tidak bisa ditarik, dan hanya bisa digunakan untuk transaksi saja, jadi yang bisa kita tarik adalah profit dan modal kita sendiri, dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Sekarang mari kita mulai materi ini. Ini adalah market Euro USD time frame H4. Kita bisa melihat market dalam kondisi uptrend yang menciptakan titik higher high dan higher low.
Sekarang, mari kita lihat di mana titik structure weak dan strong low pada chart. Jadi, di sini adalah titik low, di mana ini adalah titik terendah pada price action. Jadi, mari tandai ini sebagai strong low, untuk memulai analisa kita. Selanjutnya, kita melihat harga terdorong naik yang ditandai pergerakan rally ini, dan kemudian harga menciptakan pullback, namun tidak mampu break di bawah strong low terdekat. Jadi, kita tandai titik ini sebagai titik structure weak high. Setelahnya, harga kembali terdorong ke atas, dan break di atas titik high terbaru. Artinya, kita memiliki titik strong low di sini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, saat weak high di break, maka strong low baru akan terbentuk pada market. Sekarang, mari kita lanjutkan. Sekali lagi, kita bisa melihat harga tidak mampu menembus di bawah strong low terakhir. Dan setelah terjadi pullback, harga kembali terdorong ke atas. Jadi kita tandai high ini sebagai weak high. Setelahnya, saat kita perhatikan sekali lagi, kita bisa melihat harga kembali menciptakan break of structure, di mana harga break dan close di atas high terbaru. Jadi, harga menciptakan strong low di sini, setelah terjadi bullish break of structure. Selanjutnya, kita melihat bahwa harga terdorong ke atas, dan terjadi fase jeda sementara, serta membentuk high ini. Namun, kita tidak dapat menganggap titik high ini sebagai titik structure, karena harga berada dalam fase sideways, dan masih belum menembus titik structure apapun, seperti titik strong low atau titik weak high. Sekarang, mari kita beralih ke bagian berikutnya, dan melihat apa yang terjadi jika harga menembus titik strong structure pada market. Pada skenario bullish, seperti yang bisa kalian lihat, harga menciptakan high terbaru di sini, kemudian terdorong ke bawah, dan tembus di bawah titik structure strong low terakhir di sini. Jadi, titik high ini menjadi titik kuat, yang memiliki cukup momentum untuk break di bawah titik strong low terbaru. Setelah harga break dari strong low, harga biasanya menciptakan zona pembalikan, dan dalam hal ini adalah zona supply, yang biasanya terletak di atas pergerakan ini. Saat strong low di break oleh harga, maka secara otomatis harga menciptakan strong high, yang mana dalam kasus ini bisa menjadi reversal dari high ini. Konsep yang sama juga berlaku pada skenario bearish. Sebagai contoh, jika harga break di atas strong high terbaru, maka otomatis harga menciptakan strong low, serta area demand terbaru, sebagaimana harga menciptakan zona pembalikan setelah berhasil break dari titik structure strong pada market. Sekarang, mari kita perhatikan contoh price action yang lebih advance. Pada contoh ini, kita melihat market uptrend yang menciptakan higher high dan higher low. Kita mengidentifikasi strong low ini, setelah harga break dari structure high ini. Setelah mengamati lebih dekat contoh ini, kita bisa melihat bahwa titik low yang kuat ini adalah satu-satunya titik structure strong pada chart. Setelah menciptakan titik high, harga kembali turun, namun belum mampu break di bawah strong low. Jadi, kita tandai high ini sebagai structure weak high. Setelahnya, harga kembali menuju pergerakan utamanya, dan berusaha break dari titik weak high, namun gagal, menandakan structure low ini adalah minor structure, atau titik weak low. Selanjutnya, kita melihat harga terdorong turun, dan break di bawah weak low terakhir, maka harga menciptakan weak high di sini. Di sini kita memiliki dua kemungkinan skenario. Pada skenario pertama, kita melihat harga berada dalam range antara weak high dan structure strong low. Setelah harga break di atas weak high, maka strong low akan terbentuk di sini. Dengan demikian, saat titik low ini break di atas titik weak high teratas, maka ini menandakan titik structure low yang kuat. Pada skenario kedua, jika harga break di bawah strong low terdekat, maka titik weak high ini akan menjadi titik strong structure high. Sekarang, mari perhatikan contoh lain, agar kita lebih memahami konsep pada materi ini. Dimulai dari sebelah kiri, kita melihat strong low di sini, karena seperti yang bisa kalian lihat, harga break di atas weak high ini, dan menciptakan bullish break of structure. Selanjutnya, titik ini adalah structure strong high, karena harga telah break di bawah strong low sebelumnya, jadi kita tandai ini sebagai strong high. Setelahnya, titik low ini lemah, karena harga tidak mampu break di atas strong high terakhir. Sekali lagi, kita mendapati weak high di sini, karena harga tidak mampu break di bawah structure manapun. Low ini, juga low yang lemah, karena tidak mampu break di atas dari strong high terakhir. Selanjutnya kita memiliki strong high di sini, karena harga berhasil break di bawah dari dua level structure, jadi structure high ini memiliki cukup momentum yang kuat.
Setelahnya, kita mendapati weak low di sini, karena harga tidak mampu break di atas strong high. Dan terakhir, kita mendapati titik strong high di sini, karena harga break di bawah dari weak low terakhir, dan menciptakan bearish break of structure. Di sini, kita telah melihat banyak contoh. Dan sekarang, mari kita perhatikan contoh pada chart, agar kita lebih memahami materi ini. Ini adalah market Euro USD time frame H4. Kita bisa melihat market dalam kondisi uptrend, yang menciptakan higher high dan higher low, sampai akhirnya berubah arah menuju downtrend. Mari kita mulai dari sebelah kiri bagian bawah. Seperti yang bisa kalian lihat, harga terjadi bullish break of structure ke atas, serta menciptakan imbalance pada kandel hijau ini. Ini artinya, harga telah break dari structure weak high ini, jadi kita bisa tandai structure strong low di sini. Setelahnya, kita bisa melihat market terjadi pullback sedikit, dan tidak mampu break di bawah structure strong low. Jadi titik high ini adalah weak high. Selanjutnya, kita melihat harga terdorong ke atas dan break di atas weak high, dan terjadi break of structure. Jadi kita memiliki strong low yang baru di sini. Sekali lagi, kita melihat harga menunjukkan pullback, namun belum cukup kuat untuk break di bawah strong low terdekat, jadi kita tandai ini sebagai weak high. Sekali lagi, harga kembali terjadi break di atas structure weak high ini, jadi di sini kita kembali melihat structure strong low. Dan seperti yang bisa kita lihat, setelah harga break dari weak high, harga terjadi pullback, namun tidak mampu break dari strong low terakhir, dan menciptakan weak high yang baru. Setelahnya, harga terdorong naik, dan terjadi break of structure, serta membentuk strong high di sini, yang mana ini adalah strong low terakhir pada market bullish. Selanjutnya, kita melihat momentum uptrend mulai berkurang, dan akhirnya harga berubah arah menuju downtrend. Kemudian, kita melihat harga terdorong ke bawah, serta break di bawah structure strong low terakhir. Menandakan strong high telah terbentuk pada titik teratas di sini. Setelahnya, harga pullback ke atas, namun tidak mampu break di atas strong high terakhir. Jadi kita tandai ini sebagai titik weak low. Selanjutnya, kita melihat harga terdorong turun, dan break di bawah structure weak low, jadi kita memiliki strong high di sini. Setelahnya kita melihat harga pullback ke atas, namun tidak cukup momentum untuk break di atas strong high terakhir ini. Jadi kita tandai ini sebagai titik structure weak low. Lanjut, kita bisa melihat bearish break of structure, dan setelah harga break dari weak low terakhir, ini menandakan strong high telah terbentuk di sini. Dari sini, kita bisa menandai titik structure strong dan weak pada market. Jadi saya rasa itu dulu untuk materi kita kali ini, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan materi terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa pada video selanjutnya.